Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial uji normalitas IBM SPSS versi 28. Uji normalitas sendiri bisa digunakan untuk analisis parametrik atau syarat dari uji analisis parametrik gitu ya. Uji normalitas ya adalah uji yang dilakukan untuk menganalisis sebaran data apakah data berdistribusi normal atau tidak. Lah, penggunaan uji normalitas dengan SPSS ya, dengan IBM SPSS Statistik 28 itu menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Metode Shapiro-Wilk adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data acak suatu sampel data yang kurang dari 50 sampel atau N-nya kurang dari 50. Lah, dalam proses pengambilan keputusannya, pengujian ini dikatakan berdistribusi normal nanti saat nilai signifikansinya itu lebih dari alfa 0,05. Nilai sig lebih besar daripada 0,05. Sedangkan untuk metode Kolmogorov-Smirnov ya adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data dengan ukuran data antara 20 sampai dengan 1000 karena ini ada hubungannya dengan penemunya ya yang menggunakan sampel segitu. Nah, dalam pengambilan keputusannya, pengujian ini dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signya lebih dari alfa 0,05. Nilai sig lebih besar daripada 0,05. Nah, sekarang langsung saja untuk mempraktekkan program IBM SPSS Statistik versi 28 ini, kita bisa menggunakan data ini ya. Data nilai ujian dari 30 siswa misalnya seperti itu. Hanya saja di sini datanya saya tampilkan menjadi 2 ya. Jadi antara 1 sampai dengan 15, kemudian 16 sampai 30. Jadi tidak saya susun ke bawah gitu ya. Tapi nanti kalau diinput di IBM Statistik maka harus diinput ke bawah sebanyak 30. Di sini saya sudah menginputnya. Kita langsung saja masuk ke datanya ya. Data tadi ya, kalau kita input ke dalam IBM SPSS Statistik versi 28 ya, kita setting variabelnya seperti ini terlebih dahulu. Nilai ujian, kemudian tipenya numerik, white, desimal, kemudian column 11, kemudian center dan scale misalnya ya. Kemudian hal ini sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya terkait dengan detail masing-masing kegunaan dan setting kolomnya. Langsung saja kita inputkan datanya seperti ini sampai dengan data yang ke-30. Setelah itu untuk mengetahui apakah data ini berdistribusi normal atau tidak, langsung saja kita klik analyze ya. Kemudian descriptive statistik, kemudian explore ya. Klik saja explore lah. Muncul dialog explore seperti ini, maka kita masukkan variabel ujian ini ke dependent list ya. Kemudian baru klik statistik ya. Mohon maaf bukan statistik, maksudnya plot ya. Lah, di sini ya kita bisa melihat adanya centangan normality plot with test ya. Kita centang saja. Kemudian kita bisa juga mencentang histogramnya ya, biar kelihatan bentuk atau bentuk grafiknya ya. Kalau sudah, silahkan langsung di continue dan oke. Nah, ini dia langsung keluar untuk outputnya ya.
Nah, ini adalah output dari uji normalitas yang tadi saya sampaikan. Ini adalah keterangan untuk jumlah sampel dan juga deskripsi statistik yang pernah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Yang kita perlukan adalah test of normality ini, ya. Di sini terlihat bahwa ya ada dua bagian. Yang pertama adalah Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Lah, dari output ini bisa terlihat nilai signya ya untuk uji Kolmogorov-Smirnov adalah 0,200. Sedangkan untuk Shapiro-Wilknya nilai signifikansinya adalah 0,487. Berarti 0,200 baik untuk uji Kolmogorov-Smirnov itu lebih besar daripada alfa 0,05, sehingga data ini bisa dikatakan berdistribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan untuk uji Shapiro-Wilk ya, di sini nilai signya adalah 0,487. Hal ini juga lebih besar daripada alfa 0,05. Maka dapat diambil keputusan bahwa data berdistribusi normal menggunakan uji Shapiro-Wilk. Jadi baik menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, ternyata datanya berdistribusi normal ya. Kalau kita lihat bentuk histogramnya ya, bentuk histogramnya seperti ini. Jadi ciri-ciri data itu berbentuk atau berdistribusi normal biasanya bentuk grafiknya berbentuk mirip dengan lonceng ya, mirip dengan lonceng. Nah, jadi seperti ini. Lah, bentuk histogramnya ini juga mendekati lonceng ya. Jadi di tengah tinggi, ke samping mulai mengecil. Jadi seperti itu. Lah, sekarang bagaimana Pak jika data tidak berdistribusi normal? Secara sekilas saya akan menjelaskan bagaimana jika secara dengan pendekatan Kolmogorov dan juga Shapiro-Wilk ternyata tidak berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan beberapa pendekatan atau solusi atau penyembuhan yang tentu saja akan saya buatkan video terpisah. Tapi secara sekilas yang pertama langkahnya adalah dengan mengeliminasi data outliers. Itu ya solusi untuk jika data tersebut tidak berdistribusi normal. Outlier adalah data yang memiliki skor ekstrim, baik ekstrim tinggi maupun ekstrim rendah. Jadi dengan adanya outlier ini biasanya data akan cenderung ke kanan atau ke kiri. Outlier itu data yang mungkin menyimpang jauh gitu ya, nilai ekstrim. Nah, yang kedua adalah mentransformasikan data ya ke formula tertentu. Misalnya, tapi tentu saja harus melihat bentuk grafiknya. Misalnya kalau kita punya bentuk grafik moderate positive skewness, maka relevansi transformasi datanya adalah menggunakan SQRT-X gitu ya. Tentu saja saya akan di video terpisah saya akan membahas ini ketika nanti masuk pada statistik inferensial secara detail bagaimana cara menyembuhkan data yang tidak berdistribusi normal. Jika kedua cara ini kemudian masih belum berhasil atau masih belum berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan teknik yang ketiga, yaitu adalah kita analisis data tersebut dengan menggunakan analisis non parametrik, karena analisis non parametrik itu tidak mensyaratkan asumsi normalitas. Dengan kata lain, analisis non parametrik itu tidak mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Tentu saja kekuatan untuk kevalidan analisisnya itu lebih kuat analisis parametrik dibandingkan dengan non parametrik. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.